Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, semoga Anda dan keluarga senantiasa diberkati Tuhan. Bahagia sekali kita dapat berjumpa lagi dalam vlog milik Paroki Santo Yakobus Mariso ini untuk mewartakan kabar sukacita Tuhan. Tema kita hari ini adalah hidup dalam daging atau hidup dalam roh. Saudara-saudari, ada dua tahap dalam kehidupan manusia. Pertama, sebelum kita mengenal Kristus, atau mungkin sebelum kita dibaptis. Dan yang kedua, sesudah kita mengenal Kristus. Sebelum mengenal Kristus, hidup kita itu penuh dengan kesia-siaan. Kita hanya fokus pada diri, ego, tidak mengenal kebenaran. Kita mudah kompromi dengan hal dunia dan ingin dihormati dan dihargai. Kita tidak peduli pada orang lain. Dan kita mudah jatuh dalam godaan, pencobaan, atau dosa. Contohnya, mungkin suatu saat di dalam kesesakan, di saat kita tidak punya uang, tiba-tiba kita ketemu dompet yang penuh dengan lembaran merah. Lalu kita merasa, wow, kita anggap ini sebagai berkat dari Tuhan. Kita mengambilnya dengan penuh sukacita dan kita lupa bagaimana perasaan orang yang kehilangan uang ini. Atau yang kedua, contoh yang kecil, suatu kita dicari orang, dengan gampang kita menyuruh orang lain di rumah supaya sampaikan bahwa ibu lagi keluar, dan semua itu kita anggap normal. Kita merasa oke-oke saja. Hidup dalam daging sifatnya lemah, tidak menghasilkan buah. Padahal rencana Tuhan adalah Tuhan mau membebaskan kita. Tuhan tidak mau membiarkan anak-anaknya hidup dalam kegelapan. Yesus datang untuk memberikan kita hidup yang baru. Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu dapat kita lihat dalam Injil Yohanes 10 ayat 10b. Untuk itulah Yesus, Dia memberikan Roh Kudus. Di dalam Yesus, saudara, kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru telah datang. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Berarti masa lalu kita yang gelap sudah berlalu. Bersama Yesus tidak ada lagi. Kita hanya punya satu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Hidup dalam roh berarti kita mulai menyerahkan seluruh hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam kita, membimbing dan mengubah hidup kita sesuai dengan kehendak Bapa. Hidup di dalam roh bukan sekedar mengikuti kegiatan rohani. Hidup dalam roh mempunyai arti kita mulai menjalin satu hubungan pribadi dengan Yesus. Hidup dalam roh belum berarti kita sudah sempurna, tetapi hidup dalam roh adalah satu proses yang akan berlangsung seumur hidup kita. Mari jadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Kalau Yesus ada di dalam kita, maka kita akan mampu mengalahkan godaan-godaan kedagingan kita seperti contoh-contoh tadi. Hidup di dalam roh akan menghasilkan buah yang manis. Kita dapat menjadi saksi Kristus. Tapi hidup dalam roh kita harus tetap berjaga-jaga dan harus tetap berdoa supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan.
Karena sesungguhnya roh itu penurut, tetapi daging kita tetap lemah. Kita butuh kekuatan Tuhan. Saudara, jangan takut. Jangan pernah mau kembali ke masa lalu. Mari maju terus bersama Yesus. Jika kita senantiasa menyerahkan seluruh hidup kita dalam panduan dan tuntunan Roh Kudus, maka hidup kedagingan kita akan sedikit demi sedikit beralih kepada hidup dalam bimbingan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Semoga menjadi berkat bagi saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.